Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Wajah Jenderal Zhao langsung berubah, dan memandangi Lin Tian dengan tidak percaya. Dia melihat Lin Tian mengangguk kepadanya bahwa, apa yang dia pikirkan itu ada benarnya juga. Itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Kaisar, kami sangat setia kepada Kaisar Langit yang lama. Jadi mana mungkin di antara kami ada pengkhianat, teriak Jenderal Zhao dengan tidak percaya. Mereka berempat telah bersumpah setia kepada Kaisar Langit yang lama, bahkan mereka sampai sekarang masih tetap sama dan terlihat tidak berubah. Mana mungkin di antara mereka ada yang berani mengkhianati sumpah mereka dulu, dan itu sudah benar-benar di luar pemikiran dari Jenderal Zhao sendiri. Setiap orang pasti bisa berubah, itu jika ada orang yang tidak tahan untuk mencari kekuasaan atau bahkan kedudukan yang tinggi. Bahkan sejak lama, itu banyak saudara bahkan keluarga yang rela membunuh satu sama lain untuk itu, jelas Lin Tian dengan masih tersenyum ke arah Jenderal Zhao. Jenderal Zhao sudah gemetar saat mendengar semua yang dikatakan Lin Tian. Dia sangat ingin pergi dari sini, dan langsung menanyakan semua itu kepada tiga jenderal lainnya. Tapi dia juga tahu semua itu tidak akan ada artinya, dan mereka pun pasti tidak akan ada yang berbicara dengan jujur. Kaisar, apa yang harus aku lakukan? Tanya Jenderal Zhao yang hatinya sekarang sudah mulai runtuh. Dulu keempatnya selalu bersama di setiap langkah mereka untuk mencapai posisi sekarang, dan melindungi Kaisar Langit menjadi penjaga gerbang di negeri langit. Itu mereka lakukan hanya untuk melindungi istana dan Kaisar Langit. Tapi sekarang di antara mereka ada yang telah berbuat kejahatan besar dan mengkhianati sumpah mereka yang dulu. Kalau untuk masalah alam bawah, aku pasti akan membantunya. Tapi aku ingin kamu tetap tenang, dan jangan sampai membuat di antara mereka ada yang curiga. Jadi sekarang, kamu hanya perlu melakukan beberapa hal untukku, ucap Lin Tian setelah memikirkan semuanya dengan hati-hati. Jenderal Zhao mengangguk, lalu dia mendengarkan semua rencana yang telah disiapkan oleh Lin Tian. Bagaimanapun juga dia akan menghadapi tiga jenderal itu setelah kembali, dan bagaimana caranya dia bisa mengatasi masalah alam bawah. Setelah mendengarkan rencana Lin Tian, itu ada rasa kagum di wajah Jenderal Zhao. Apakah kamu mempunyai alat untuk turun ke alam bawah? Dan jika bisa, aku ingin diberikan akses masuk ke tempat paling penting di sana, ucap Lin Tian kepada Jenderal Zhao. Tentu saja ada. Aku akan memberikannya langsung kepada Kaisar, jawab Jenderal Zhao dengan cepat. Dia memberikan sebuah token kecil kepada Lin Tian, dan juga mengajarkan cara memakai token tersebut. Setelah Lin Tian dan Jenderal Zhao berada di dalam sambil membahas beberapa hal lagi, mereka akhirnya keluar dan kembali ke istana dengan wajah tenang dan tak ada seperti sebelumnya. Kamu harus berhati-hati, karena kita tidak tahu siapa musuh sebenarnya. Jadi lebih baik, untuk sekarang kamu jangan melakukan apapun, dan rahasiakan semua yang akan kulakukan nanti dari siapapun. Ucap Lin Tian sebelum mereka sampai di istana kehancuran. Tenang saja Kaisar, aku berjanji dengan hidupku tidak akan mengatakan kepada siapapun sampai semuanya jelas, dan aku ingin kamu juga berhati-hati jika pergi ke sana, jawab Jenderal Zhao dengan serius. Kamu tenang saja, aku ke sana juga sebagai pelatihan saja. Dan jika semuanya telah siap, maka aku akan pergi ke Istana Langit dan membuka kembali Istana Langit, ucap Lin Tian dengan wajah serius. Itulah janjinya kepada Kaisar Langit yang lama. Dia akan pergi ke Istana Langit lalu membuka semua batasan yang menghalangi alam langit dengan dunia di bawahnya. Lalu dia juga harus membunuh kelima dewa pengkhianat, dan juga mencari tahu siapa musuh sebenarnya dari alam langit. Aku akan menunggumu.
Di saat kaisar masuk ke istana, maka saat itulah alam langit akan kembali seperti dulu, ucap Jenderal Zhao yang penuh dengan harapan saat mendengar perkataan Lin Tian tersebut. Dia juga berharap alam langit akan terbuka, karena hanya dengan itulah dia dapat bertemu dengan anaknya yang sudah lama dia tinggalkan. Dia benar-benar merasa bersalah terhadap anaknya itu, maka dari itulah dia berharap alam langit dapat dengan cepat dibuka kembali. Karena dengan begitu, dia bisa bertemu lagi dengan anaknya. Itu tidak akan lama lagi. Gumam Lin Tian sambil memandangi langit malam itu dengan tenang. Sudah beberapa jam lamanya mereka berbicara berdua, bahkan langit pun sudah gelap dan sudah banyak bintang yang terlihat di langit malam itu. Mereka pada akhirnya sampai di tempat semua orang berkumpul, dan di sana terlihat para bawahan Jenderal Zhao yang sudah cemas saat menantikan dia kembali. Bahkan mereka terlihat bersiap-siap untuk menembus masuk ke dalam istana kehancuran. Itu akan mereka lakukan hanya untuk mencari keberadaan Jenderal Zhao. "Jenderal!" teriak bawahan Jenderal Zhao yang melihatnya dengan wajah gembira. "Sepertinya bawahanmu benar-benar setia kepadamu," ucap Lin Tian. "Itu tidak seberapa bila dibandingkan dengan seluruh makhluk di alam kehancuran ini," balas Jenderal Zhao yang terlihat mendesah. Bila dia mengingat bagaimana para penjaga beserta orang-orang di alam kehancuran ini menganggap tinggi kaisar mereka, bahkan di mata mereka itu ada rasa taat terhadap Lin Tian. Mungkin bila ada orang yang bertanya, apakah ada alam yang benar-benar makhluk di sana rela mati untuk kaisar mereka, maka jawabannya pasti ada, yaitu alam kehancuran yang dipimpin sendiri oleh Lin Tian. Jika dia membandingkan dengan negeri langit yang sekarang yang rakyatnya terlihat tenang, tapi mereka tidak terlalu peduli lagi dengan negeri langit, dan itu membuat Jenderal Zhao merasa sedih. Semua ini akan berubah bila waktunya sudah tiba. Kamu hanya perlu berusaha terus untuk mengubah semuanya menjadi baik, dan semua butuh waktu. Dan juga, itu masih perlu usaha dari diri kita sendiri beserta orang-orang di sekitar kita. Lin Tian menepuk pundak Jenderal Zhao sambil menasehatinya dengan tenang, dan dia tahu kalau Jenderal Zhao ini adalah pria yang jujur dan juga setia. Lin Tian merasa seperti melihat Zhao Lu, yang sekarang telah menjadi jenderal di 4 pavilionnya. Mereka berdua benar-benar ayah dan anak yang baik. Perbedaan dari keduanya adalah, Zhao Lu memang hebat dalam perang, tapi tidak sehebat ayahnya dalam menyusun rencana seperti sekarang. Meskipun dia bisa, tapi jelas saja itu tidak sehebat Hei An, karena dalam membuat strategi adalah keahliannya. Baiklah, kami akan pergi sekarang, dan kamu harus berhati-hati. Jika ada masalah maka, kamu bisa memanggilku, ucap Jenderal Zhao. Iya, jawab Lin Tian dengan wajah tenang. Jenderal Zhao dan bawahannya pergi dari istana kehancuran, dan mereka tidak menunda lagi untuk kembali ke negeri langit. Karena Jenderal Zhao masih harus melakukan sesuatu, agar dia bisa membuat rencana Lin Tian berhasil tanpa ada masalah. Jika memang di antara kalian ada yang melanggar sumpah kita, maka aku tidak akan sopan lagi dengan kalian. Ucap Jenderal Zhao dengan tegas di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah memaafkan ketiga jenderal lain, itu apabila semua yang dikatakan oleh Lin Tian itu benar. Siapapun pelakunya, dia pasti tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Setelah Jenderal Zhao pergi, Lin Tian tersenyum sedikit dan melihat ke arah di mana dia menghilang. Tapi perlahan-lahan wajahnya menjadi gelap. Itu saat dia memikirkan apa yang terjadi di alam bawah sekarang. Apakah kelompok tersebut ambil bagian dari masalah di alam bawah? Fikir Lin Tian dengan serius. Jika benar kelompok ini ikut campur, maka salah satu dari 4 jenderal ada yang menjadi kaki tangan mereka. Dan ada kemungkinan juga kalau masalah di alam langit yang dulu, dia juga ada keterlibatnya dan bertanggung jawab untuk masalah itu. Semuanya semakin rumit,
dan kita semua semakin dekat dengan titik terang dari kejadian masa lalu. Apakah ini takdir? Fikir Lin Tian sambil memandang langit. Kakakmu, Kakak Lan, ucap sosok cantik yang menggunakan gaun putih, dan dia muncul di belakang Lan Jingyi dan Mu Suanyin. Oh, saudari Chuer, apakah kamu sudah memberi hormat kepada ibu dan nenek? Tanya Lan Jingyi. Sudah Kom, apakah kita akan pergi sekarang? Tanya Seng Chuer. Lan Jingyi memandang Mu Suanyin, dan dia ingin mendengarkan apa yang akan Mu Suanyin lakukan sekarang. Mu Suanyin akhirnya mengangguk, dan ketiganya bersiap untuk pergi dari sana. Chuer ku sayang, panggil Lin Tian yang langsung membuat Seng Chuer bergetar. Lia saudara Lin, jawab Seng Chuer. Apa, saudara, apakah kamu perlu dihukum lagi? Tanya Lin Tian dengan tersenyum jahat saat memandang Seng Chuer. Tidak suami, maaf, jawab Seng Chuer yang mulai cemas saat memandang Lin Tian. Bahkan wajahnya mulai terlihat merah, apalagi jika mengingat kejadian saat dia berdua bersama Lin Tian. Wush, kamu masih saja nakal, dan kamu akan aku hukum agar bisa mengubah kesalahan yang telah kamu lakukan, ucap Lin Tian yang muncul di belakang Seng Chuer. Dia langsung memeluk Seng Chuer dengan erat, dan ini membuat wanita itu terlihat sangat cemas sekarang. Kakakmu, Kakak Lan, tolong, belum selesai dia berbicara, dia sudah tidak melihat kedua wanita di depannya lagi. Sekarang dia sadar, kalau kedua saudarinya telah meninggalkan dia di sana sendirian dengan Lin Tian. Wajahnya benar-benar merah karena malu, dan juga bercampur kesal setelah ditinggalkan oleh kedua wanita tersebut. Baiklah, aku akan memulai hukumannya, ucap Lin Tian sambil menarik Seng Chuer ke dalam kamar, karena dia sudah tidak bisa lari lagi. Tidak, maafkan aku suami, teriak Seng Chuer dengan wajah tidak berdaya. Tapi Lin Tian tentu saja tidak peduli, dia tetap menarik Seng Chuer ke dalam kamarnya begitu saja. Sedangkan dua wanita yang tadinya melarikan diri itu melihat kalau Seng Chuer telah dibawa oleh Lin Tian, dan mereka berdua merasa lega. Mereka lalu berlari dengan cepat dari tempat itu, dan tidak menoleh ke belakang sama sekali. Sepertinya para jenderal itu semakin resah untuk menghilangkan semua bukti, ucap Ming Bier dengan serius setelah melihat semua yang terjadi di depan istana. Bukan mereka cemas, tapi sebenarnya di antara mereka ada yang mendesak untuk bergerak, agar dia dapat menghindari tuduhan oleh para penguasa alam lain, balas Bai Yu. Ucapan Bai Yu ini membuat Ming Bier tidak mengerti, lalu dia memandangi Bai Yu dengan serius dan ingin meminta penjelasan yang jelas. Coba kamu pikirkan baik-baik. Selain dari orang itu yang terlepas dari tuduhan semua penguasa lain, lalu apalagi yang akan didapat oleh orang yang tertuduh? Aku yakin dengan status mereka masing-masing, mereka sendiri pasti akan membuat semua alam akan memusuhi mereka, dan meminta mereka untuk turun dari posisi jenderal, jelas Bai Yu. Lalu di saat semua jenderal telah diturunkan, apalagi yang didapat oleh orang tersebut? Tentu saja itu adalah agar dapat melanjutkan semua rencananya tanpa ada yang curiga terhadapnya, tambah Bai Yu. Jika hal ini benar, maka jelas-jelas dia ingin menghancurkan 4 jenderal alam langit. Dan juga, pasti ada kemungkinan lain yang akan membuat semua alam jatuh ke dalam kekacauan. Tentu saja masih ada satu hal lagi, yaitu dia dapat masuk ke dalam istana langit, dan mengambil semua hal yang ada di dalam dan menjadi kaisar langit yang baru. Ucap Bai Yu yang langsung melanjutkan yang ingin dia katakan, sebelum Ming Bier ingin bertanya lagi padanya. Tentu saja Ming Bier yang tadi sudah terkejut pun, kini menjadi lebih terkejut lagi dari sebelumnya. Rencana yang benar-benar luar biasa. Menghancurkan semua dengan satu kali pukul, lalu dia akan mendapatkan hal yang lebih dari apa yang hancur itu. Lalu, apakah itu alasan Lin Tian tidak setuju untuk membantu mereka?
Tanya Ming Bier. Bai Yu menggelengkan kepalanya. Dia lebih mengerti Lin Tian dari siapapun, karena selama ini dia selalu bersama Lin Tian. Dan apa yang dia katakan pada Ming Bier, tentu saja Lin Tian juga tahu. Tapi yang sebenarnya, dia tidak menolaknya bukan karena hal itu. Jika hanya itu saja, Lin Tian tidak akan takut untuk terus menuju ke alam bawah, untuk membantu menghabisi semua masalah di sana. Tapi masalahnya adalah, dia yakin orang di balik ini juga sudah curiga tentang siapa Lin Tian yang sebenarnya. Jadi ada kemungkinan juga, kalau dia ingin membuat Lin Tian membongkar jati dirinya di hadapannya. Lalu dengan begitu, dia bisa memanfaatkan Lin Tian untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Seperti kelompok misterius itu ingin mengecoh dan menyerang Lin Tian, sedangkan Lin Tian sibuk untuk membongkar cara untuk masuk ke Istana Langit. Sebaiknya kita ikuti saja kemauan Lin Tian. Dia lebih tahu apa yang harus dilakukan daripada kita, ucap Bai Yu dengan tenang. Dia yakin kalau Lin Tian lebih mengerti apa yang harus dia lakukan daripada dirinya, maka dari itulah Bai Yu tidak terlalu banyak berpikir tentang masalah yang terjadi di alam bawah. Tugasnya hanya melindungi Lin Tian sampai dia siap untuk naik ke tahta Kaisar Langit. Dan saat semuanya telah berhasil, maka tugas dia juga telah berakhir. Meskipun dia masih punya satu hal yang menjadi beban di hatinya dari dulu sampai sekarang, tapi dia tidak punya banyak harapan lagi. Dia hanya berharap kalau apa yang dia harapkan ini, itu masih bisa jadi kenyataan dalam hidupnya ini. Aku hanya berharap untuk keselamatanmu. Jika kita bisa bertemu lagi, maka hidupku pasti akan lebih berwarna daripada sekarang. Bai Yu mengucapkan perkataan itu di dalam hatinya, sambil memandangi langit malam itu yang penuh dengan harapan dan juga kerinduan seorang wanita. Tidak, teriak naga kecil. Terlihat di bagian lain dari istana, naga kecil sedang diikat. Lalu kedua tangan dan kedua kaki kecilnya ditarik oleh tali di kiri dan kanannya, itu tampak seperti seseorang yang akan dihukum mati. Tenang saja, aku tidak akan meleset, ucap Lin Niao yang terlihat menutup matanya dengan kain, dan di tangan Lin Niao ada api biru yang terlihat mengambang di tangannya itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.